Seiring perkembangan teknologi digital dan hadirnya platform e-commerce, pola konsumsi masyarakat bergeser secara signifikan. Kini cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, berbagai produk bisa dibeli kapan saja dan di mana saja yang menjadikan proses berbelanja jauh lebih efisien dan praktis. Di era sebelumnya, berbelanja identik dengan mengunjungi pusat perbelanjaan atau mall, di mana kita harus meluangkan waktu khusus untuk berjalan dari satu toko ke toko yang lain, yang menghabiskan energi dan waktu dalam proses berbelanja. Pertumbuhan transaksi e-commerce pada tahun 2024 mencapai 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan pesatnya perkembangan aktivitas belanja digital. Pada dasarnya, manusia senantiasa harus memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan beragam kemajuan yang ada, terjadi pergeseran dalam kehidupan masyarakat. Mereka mulai memiliki keinginan akan barang-barang dengan alasan bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk memenuhi hasrat ataupun keinginan mereka akan suatu barang. Dalam arti inilah, konsumerisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang mengacu pada kecanduan belanja barang-barang yang diinginkan, tetapi tidak dibutuhkan atau tidak penting. Halo guys, nama gue Mufadah Karima dari Prodi Sosiologi Angkatan 21. Jadi kita ada pertanyaan wawancara nih Kak. Yang pertama, apa yang membuat kakaknya itu membuat pola konsumsi kakak berubah sejak menjadi mahasiswa, dan faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan berbelanja kakak saat ini? Oke, karena gue jadi mahasiswa pasti kan keperluan kita banyak ya. Di sisi lain gue juga dapat uang saku gue itu dari orang tua, jadi gue semaksimal mungkin memanage uang jajan gue, apa yang gue butuhin, apa yang gue pengenin. Nah, faktor yang paling mempengaruhi keputusan gue buat belanja itu yaitu yang paling penting ya kebutuhan gue. Saat ini gue butuh buku atau butuh saat gue kerja kelompok, pasti gue ngutamain itu, baru hal-hal yang keinginan gue mau saat ini. Itu sih. Contohnya tuh apa tuh Kak? Contohnya kayak gue nggak terlalu ngikutin tren banget sih, kayak gue pakai apa yang gue suka gitu. Terus kalau emang kebutuhan yang kayak entah mesin printer atau gue upgrade laptop atau upgrade HP itu baru gue Oke Kak, yang kedua nih Kak, di media sosial ini seperti Instagram itu kan seringkali kita mempengaruhi kita terhadap perilaku konsumsi. Menurut kakaknya, seberapa besar sih pengaruh platform digital terhadap keinginan kita itu untuk dalam membeli suatu produk? Buat gue sih, buat media sosial impact-nya gede banget sih, karena gue kadang juga sering check out barang yang gue mau gara-gara media sosial, gara-gara video reels atau short movie yang ada di YouTube ataupun di TikTok, itu gue bakalan check out gitu. Berarti berpengaruh besar ya Kak terhadap pola konsumsi kakak? Iya betul. Apakah kakak sendiri juga merasa ada tekanan sosial seperti selalu tampil up to date dengan produk yang terbaru, dan bagaimana cara kakak menyikapi tekanan tersebut? Karena gue orangnya simple ya, jadi kayak gue nggak terlalu ngikutin tren banget sih. Gue beneran apa yang badan gue pakai enak ya, jadi nyaman, gue nggak ngikutin tren sih gitu. Tapi seringkali kan kita suka ngeliat produk-produk yang lucu tuh Kak. Ya. Nah itu kakak apakah tergiur untuk membelinya atau gimana? Mungkin kalau karena gue suka pink, terus suka boneka Lotso, mungkin kalau emang boneka Lotso itu lucu, bajunya warna pink itu lucu, kemungkinan gue akan beli. Tapi untuk ngikutin tren-tren yang lagi trending banget, gue enggak sih. Nah, terus nih Kak, apa yang membuat kakak memilih Shopee dibandingkan sama platform e-commerce lainnya? Karena apalagi di Shopee udah ada Shopee Live ya, jadi emang apa-apa Shopee juga friendly banget, aplikasinya tuh gampang dipakai, terus dia promonya juga banyak, jadi Shopee the best. Kamu tuh merasa gak sih bahwa belanja di Shopee itu berdampak pada pola belanja kamu? Rasa ya? Ya, Gimana tuh Kak? karena kan kayak apa ya, kita ngeliat kalau saya sendiri ya, kalau di Shopee itu kan banyak promo menarik, terus kayak iklan, bukan iklan sih, kayak pemasarannya, produk-produknya, penampilan produknya tuh lucu. Jadi itu tuh kayak kadang padahal kita tuh sebenarnya nggak butuh, tapi karena menarik, lucu gitu, jadi pengen beli. Jadi itu ngaruh banget ke pola belanja ya. Iya, bikin impulsif ya Kak. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, apakah kamu merasa kalau promosi kayak yang tadi Shopee Live gitu misalnya itu mendorong nggak sih buat
pelanggan atau kakak ini untuk lebih banyak membeli barang, Kak? Ngedorong, karena apalagi kayak misalnya promo kayak misalnya tanggal kembar kayak 11, 22 gitu kan banyak promosi-promosi ya, jadi kayak itu bikin, apalagi kayak misalnya Shopee Live itu kadang mereka tuh bilang kayak cuman di live harganya segini tuh, jadi kayak dorong kita buat beli, oh cuman di live nih gitu. Pertanyaan yang terakhir ya Kak ya, kakak nih ngerasa gak sih kecanduan belanja di Shopee? Lumayan sih, tapi nggak terlalu merasa kecanduan karena kayak belinya tadi pas ada promosi aja gitu, jadi kayak masih bisa diatasin lah. Oke, baik. Jadi apa sih dampak dari kebiasaan belanja online ini terhadap keuangan kamu? Soal dampak keuangan gue ya, jujur aja semenjak kenal belanja online, dompet itu jadi sering nipis karena tergiur sama promo-promo yang ada kan. Terus kadang beli barang yang sebenarnya gue gak butuh tuh jadi pengen beli karena harganya tuh di bawah sama harga yang biasanya gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak ya, apa yang kamu lakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut Kak? Kalau gue sendiri sih biasanya buat wishlist dulu mana barang yang pengen banget gue beli sama yang nggak terlalu gue butuhin banget gitu loh. Nah terus bikin budget juga buat barang yang benar-benar gue butuhin banget tuh harus banget dibeli sesuai budget. Pertanyaan yang terakhir ya Kak ya, apa yang kamu suka dari berbelanja di Shopee dan apa yang membuat kamu berbelanja di Shopee itu jadi lebih sering? Karena Shopee kan aplikasi online yang belanja online itu belanjanya bisa sambil tiduran, terus harganya juga lebih murah daripada harga yang dijual di toko-toko offline kan. Terus banyak pilihan barangnya juga, jadi kita bisa milih nih yang gue mau apa. Pakai Atasi sikap konsumtif pengguna belanja online, berikut solusinya. Yang pertama, membuat rencana pengeluaran yang jelas dan disiplin dalam mengikutinya, sehingga kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan menentukan anggaran bulanan untuk belanja online dan tidak melebihi batas tersebut dapat membuat kita menjadi lebih bijak. Yang kedua, dengan mengendalikan diri agar tidak tergoda dengan promo yang seringkali hanya membuat pembelian yang tidak perlu dan justru membawa dampak pada masalah keuangan dan lingkungan. Yang ketiga, sebelum membeli, pertimbangkan dengan matang apakah barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sementara. Utamakan membeli barang yang berkualitas dan tahan lama, bukan membeli banyak barang yang tidak memiliki kegunaan. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting.